Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ayam. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas cerita singkat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama-tama saya akan membacakan dulu kisah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama pejuang di balik resolusi jihad pada perang kemerdekaan. Karena resolusi ini, pejuang rela mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk melawan penjajah. Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Ia terlahir dari keluarga dengan tradisi pesantren yang sangat kuat. Sejak kecil, Hasyim sudah menguasai berbagai kitab Islam klasik. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan Islam mendorong dirinya belajar ke Mekah. Selama 7 tahun, ia menimba ilmu di Mekah ke beberapa ulama besar seperti Nawawi, Al-Bantani, dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebagai wujud pengabdiannya, sepulangnya ke tanah air, ia mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur bersama beberapa ulama pada tanggal 31 Januari 1926. Ia juga mendirikan Datul Ulama yang merupakan organisasi sosial keagamaan. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari cengkraman penjajah Belanda, dan tentara Serikat berambisi untuk menguasai Indonesia kembali. Pertempuran mempertahankan kemerdekaan pun terjadi di beberapa daerah. Kedahsyatan pertempuran pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, di mana rakyat tentara berjuang sangat gigih dan gagah berani. Tidak terlepas dari peran penting Hasyim Asy'ari dan tokoh ulama lainnya di tengah mencikamnya suasana perang pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945. Hasyim Asy'ari dan beberapa tokoh ulama mengadakan pertemuan para ulama sejawan dan Madura di Surabaya. Hasil dari pertemuan tersebut adalah dicetuskannya resolusi jihad. Resolusi ini mewajibkan umat Islam Indonesia kala itu untuk berkorban membela kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan penjajah kembali ingin menguasai Indonesia. Resolusi jihad berhasil menjadi suntikan semangat bagi para pejuang. Dengan semangat yang membara, akhirnya para pejuang berhasil mengunci pasukan Inggris saat pertempuran di Surabaya. Dan selanjutnya saya akan membacakan kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Dia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Sewaktu kecil, Ahmad Dahlan dikenal dengan nama Muhammad Darwis. Ia dilahirkan tanggal 1 Agustus 1868 di kampung Kauman yang tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Saat berusia 15 tahun, dia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharui Islam seperti Syahid Bakhrisyatta, Syekh Ahmad Khatib, Muhammad Abdul Rashid, Ridho Al-Afghani. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Tahun 1903, Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya Muhammad Siraj yang berusia 6 tahun.
Periode keduanya di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaruan dalam diri Dahlan. Sekembalinya ke Jogja tahun 1906, Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaruannya. Dahlan memilih menyebarluaskan gagasannya melalui pendidikan. Selain mengajar di Langgar dan kelompok pengajian, Dahlan menjadi guru agama Islam di sekolah calon guru milik Belanda di Yogyakarta dan sekolah calon pamung praja di Magelang. Dahlan juga masuk Budi Utomo pada 1909. Agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo, pada tahun 1911 akhirnya Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Di sekolah tersebut dimadukan pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga seluruh penjuru Nusantara. Kini, jejak warisan Kiai Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Itulah dari hasil video kali ini. Saya akhiri video kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.